Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi anak-anakku sekalian yang masih mengalami kendala untuk login ke Syam Oke atau ke Spada. Silahkan perhatikan video berikut ini ya. Pertama-tama buka Google Chrome-nya. Setelah masuk ke Google Chrome, masukkan di pencarian laman ini dengan mengetikkan Syam garis datar oke titik UNM titik AC titik Y gitu ya, dengan mengetikkan Syam garis datar titik oke Syam garis datar oke titik UNM titik AC dan titik ID, kemudian di enter. Selanjutnya Anda akan dipertemukan dengan interface yang seperti ini, uh, dengan beberapa fitur. Yang pertama itu di menu ada beranda, fakultas, panduan, berita, Spada RI, helpdesk, kemudian pilihan bahasa dan fitur login. Nah, pertama-tama silahkan masuk atau login di sini. Klik, kemudian silahkan masukkan NIM kalian ya. Masukkan NIM-nya di sini dengan contoh 204055020006 dan passwordnya adalah password pada saat pengisian SIA. Jadi ini yang digunakan adalah akun SIA ya. Selanjutnya adalah masuk. Nah, setelah masuk, Anda akan bertemu dengan interface yang seperti ini. Interface ini disebut dengan dashboard profilnya kita ya. Di sini ada menunya tetap sama, beranda, fakultas, panduan, berita, Spada RI, helpdesk, pilihan bahasa. Ini pengganti tema, ya. Ini berubah temanya. Oke, kemudian ini notification, kemudian ada pesan, ada pengaturan. Pengaturan ini isinya sama dengan yang di sini. Yang di sini mulailah ada dashboard, profil, kelas, pesan, preference, dan keluar. Di sini sama ya. Oke, ini adalah profil Anda ya. Ini isinya mulai dari pesan, profil, pengaturan, dan kelas. Nah, selanjutnya untuk masuk ke mata kuliah ada beberapa cara ya. Bisa dilihat di sini di bawah. Kursus yang baru diakses. Karena yang punya akun ini sudah mengakses satu mata kuliah, otomatis dia ada recent course-nya. Untuk yang belum pernah sama sekali, silahkan pilih fakultas, menu fakultas, dan memilih menu ilmu pendidikan. Oke, fakultas ilmu pendidikan. Interface-nya seperti ini, berarti Anda sudah berada di dashboard ilmu pendidikan. Oke, dashboard ilmu pendidikan, kemudian pilihlah salah satu dari jurusannya. Karena di PLB, silahkan klik jurusannya ya, pendidikan luar biasa. Di sini ada satu kelas, baru satu kelas. Silahkan klik satu kali. Nah, setelah Anda mengklik satu kali, Anda sedang berada di dashboard pendidikan luar biasa. Di PLB ini baru ada satu mata kuliah ya, yang dimasukkan ke dalam Syam Oke. Selanjutnya adalah mengklik nama atau foto di sini ya. Untuk lebih jelasnya klik saja nama mata kuliahnya yang diinginkan. Setelah itu akan ada permintaan enroll. Kalau akun ini sudah masuk di kelas ini otomatis tidak ada yang namanya enroll. Kalau kalian itu akan ada enroll. Tinggal memasukkan password kelas yaitu karena ini pendidikan pengantar khusus, passwordnya adalah PPKHC. Huruf kecil semua tanpa spasi, kemudian login. Passwordnya adalah PPKHC tanpa spasi, huruf kecil semua. Nah, kemudian di situ kita klik Enroll Me. Karena ini sudah masuk, jadi tidak ada step yang itu lagi ya. Nah, setelah masuk, otomatis Anda dipertemukan dengan dashboard pengantar pendidikan khusus kelas C. Ini dashboardnya ya. Isinya seperti ini. Isi yang pertama ini ada selamat datang oleh dosennya. Ini berisi sapaan-sapaan oleh dosen, berikut dengan fotonya, berikut dengan beberapa mungkin konten-konten yang lain, bisa berisi RPS, bisa berisi yang lain-lainnya, mungkin tujuan mata kuliah ini, capaian mata kuliah ini, dan lain-lain sebagainya. Tergantung dari dosennya mau memasukkan konten apa ya.
Di sini tidak ada yang kita kerjakan, hanya membaca saja. Mungkin di situ ada kesepakatan-kesepakatan, misalnya bagi mahasiswa untuk kelas ini silahkan menggunakan baju putih, celana hitam, atau bawahan hitam, atau jilbab hitam, begitu ya, dan lain sebagainya. Di situ harus kita baca dengan seksama, mungkin ada kesepakatan-kesepakatan yang akan dibangun di kelas ini, gitu ya. Selanjutnya kita kembali ke sini. Pertemuan pertama, karena baru pertemuan pertama, kita klik pertemuan pertama. Kalau sudah pertemuan kedua, otomatis di sini ada tab tulisan pertemuan kedua, begitupun selanjutnya. Oke, kita mulai di pertemuan pertama. Boleh klik di sini, boleh juga klik di sini. Sama saja, di tengah juga boleh. Nah, di sini ada, di pertemuan pertama ini ada beberapa kegiatan ya. Yang pertama adalah kegiatan presensi. Ini presensi, kegiatan kedua adalah materi, ketiga adalah analisis video, kemudian 4 survei, kelima virtual, dan keenam tugas. Oke, nah dari sekian aktivitas ini pada pertemuan pertama bisa saja hanya 2 kegiatan, tidak sampai dengan 6 kegiatan tergantung dari dosen dan bobot mata kuliahnya ya. Oke, yang pertama untuk mengabsen, karena akun ini telah mengabsen, kita coba dulu ya. Belum tercantang. Jika terdapat presensi atau attendance atau absen dengan icon yang seperti ini ya. Icon yang seperti ini. Silahkan klik dulu. Boleh klik yang ini dulu, boleh klik dulu. Oke, untuk mendapatkan centang. Otomatis dia tercentang karena sudah diklik. Bedanya apa centang kotak yang ini dengan yang ini? Kalau ini putus-putus artinya dia bisa dicentang secara manual. Jadi kita tinggal klik di sini. Kalau yang ini, yang itu ya, yang ini bisa diklik manual. Kalau yang ini tidak bisa. Jadi harus menyelesaikan pekerjaan apa yang diperintahkan di tugas itu. Oke, paham ya? Jadi kotak yang putus-putus ini dengan kotak yang tidak putus-putus ini berbeda. Kalau tidak putus-putus bisa manual. Kalau yang putus-putus harus mengerjakan tugasnya dulu untuk mendapatkan centang. Oke. Nah, selanjutnya adalah melakukan presensi ya. Nah, setelah masuk, kita ulang dulu di sini, di pertemuan pertama. Oke, di sini pertemuan pertama ada presensi. Setelah dicentang, kita kembali ke presensi dulu. Presensi, kemudian pilih submit attendance ya. Di sini ada pada hari Senin tanggal 14 September 2020 dari jam 7.30 sampai dengan jam 8 malam ini ya. Kemudian pilih di sini submit attendance, klik satu kali. Nah, setelah itu silakan pilih hadir, terlambat, izin atau absen. Absen ini artinya alfa ya bahasa dulunya. Kalau orang-orang dulu itu bilang absen, ya absen, tidak hadir, alfa ya. Nah, yang dicentang itu present, yang hadir, bukan yang absen karena banyak yang salah di situ. Pilih present, kemudian save change. Nah, untuk absen ini sudah aman, sudah. Kita kembali ke halaman pertemuan pertama. Oke, otomatis daftar hadir kita itu sudah tercentang oleh dosen secara otomatis ya. Kemudian lanjutkan tugas yang lain. Kalau di sini silakan unduh dan pelajari materi ya tinggal diunduh. Klik ini satu kali. Kemudian setelah terunduh kita kembali ke sini. Kita kembali ya untuk kembali ke halaman sini. Otomatis dia akan tercentang. Ya. Itu maksudnya kotak ini. Kalau sudah dikerjakan ini, otomatis yang kanan ini langsung tercentang. Selanjutnya adalah analisis video. Coba dibaca instruksinya. Adalah silahkan masing-masing mahasiswa memberikan analisis atau pandangan terkait dengan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di bawah ini. Ini kalau kita lihat centangnya itu tidak putus-putus, berarti bisa secara manual. Silahkan dicentang. Tapi alangkah lebih baiknya kita nonton dulu ini ya videonya. Setelah kita nonton videonya, baru kita centang. Setelah dicentang, kembali ke analisis untuk memberikan komentar terkait video ini. Ya, klik analisis videonya. Nah, selanjutnya adalah kita menjawab ini pertanyaan yang di depan tadi ya. Karena perintahnya adalah memberikan analisis pandangan terkait dengan pembelajaran yang kita tonton barusan. Kita reply saja. Menjawab dengan apa yang kita pahami ya.
ya. Kemudian misalnya seperti ini, pendidikan ABK dan lain sebagainya, silahkan. Kemudian disubmit. Nah, otomatis ini sudah ada jawaban kita untuk menjawab pertanyaan yang ada di atas sini ya. Nih, sudah ya. Kalau begitu sudah tercentang itu, sudah selesai juga tugasnya, kita kembali ke pertemuan pertama. Oke, selanjutnya apalagi nih di pertemuan pertama? Ada survei. Coba kita perhatikan kotaknya dulu. Nah, ternyata kotaknya putus-putus, jadi dia tidak bisa tercentang otomatis. Tidak bisa tercentang manual. Harus dikerjakan dulu surveinya. Survei itu berisi pertanyaan-pertanyaan, ya, berisi pertanyaan-pertanyaan. Ini sudah dikerjakan tadi. Oke, kita kembali dulu ke sini, pertemuan 1. Itu diselesaikan di situ di survei. Nanti ada pertanyaan, tinggal kita klik-klik saja ya sampai selesai. Selesai dari situ otomatis ini kotaknya akan tercentang secara otomatis. Kemudian kelas virtual. Kelas virtual itu biasa disebut dengan kelas konferensi juga ya. Perhatikan, silahkan masuk pada kelas virtual sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Gunakan etika di dalam berkonferensi. Jadi nanti ada kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen untuk bertemu bertatap maya menggunakan aplikasi boleh Google Meeting atau kelas virtual ini. Jadi tinggal mengklik atau kita centang dulu karena bisa manual, tinggal kita klik. Selanjutnya kita join pada kelas virtualnya. Ini tinggal join dan melakukan tatap maya. Ini klik join. Nah, setelah ini nanti akan ada tampilan yang seperti ini ya. Nah, ini kita klik saja mikrofon. Oke, kemudian di sini izinkan akses, klik allow. Kemudian nanti akan ada tanda jempol di sini ya. Oke, ini kita sudah berada di kelas konferensi. Untuk menghubungkan videonya, silahkan klik icon yang ini. Ini untuk mute, bisukan atau tidak bisukan. Ini untuk berbagi webcam. Jadi nyalakan webcamnya, klik satu kali. Nanti akan ada pilihan di sini allow untuk mengakses kamera laptop. Kemudian di sini sudah muncul. Kemudian mulai berbagi. Nah, ini kita minimize saja. Nah, kita otomatis berada di halaman pada virtual class ya. Oke. Nah, selanjutnya kita close aja ya. Kalau sudah, kita close aja virtual class-nya. Nanti di sini adalah Syamoke-nya. Kita close aja, enggak apa-apa. Nah, ini sudah selesai. Otomatis dia akan, karena ini bukan otomatis ya, manual. Silahkan dicentang. Atau kita sudah centang tadi dari awal ya. Jadi aman. Selanjutnya adalah tugas. Nah, tugasnya ini kan bisa dicentang manual. Tapi coba baca dulu tugasnya apa. Buatlah resume pada perkuliahan hari ini. Silahkan gunakan file Word dengan kertas A4 dan sebagainya. Perhatikan juga tenggat waktunya. Ini kebetulan tanggal 4 bulan 9 pukul 23. Tengah malam nanti ya tugasnya bisa dikirim. Lewat dari itu tidak bisa dikirim. Selanjutnya kita klik tugas. Klik tugas, kemudian silahkan add submission. Ya, ini tandanya no attempt berarti Anda belum mengumpulkan. Not grade berarti Anda belum dinilai. Last modified itu belum ada karena belum mengumpulkan sama sekali. Di sini boleh ditambahkan komen. Assalamualaikum Bapak KB, saya sudah memasukkan tugas dan lain-lain sebagainya. Gunakan bahasa yang formal dan simple saja ya. Jangan mi bertele-tele. Ya. Kemudian masukkan add submission. Nah, add submission di sini karena tugasnya tadi adalah file Word, jadi kita kumpulkan file Word-nya menggunakan ini extension-nya menggunakan ekstensi menggunakan Word 2007 boleh atau Word dokumen yang terbaru juga boleh. Ya, bisa docx atau doc saja. Hanya dua itu. Kalau PDF Pak katanya itu tidak boleh karena persyaratannya yang diterima tipenya hanya dua ini saja, doc dengan docx. Kalau RTF itu tidak bisa karena hanya dua file ini saja ya. Oke, video apalagi itu tidak bisa. Maksimal
ukurannya 500 KB. Perhatikan di sini ya. Nah, untuk mengupload, klik ini saja, file, ya. Klik ini, tambah, kemudian upload file. Setelah klik upload file, klik choose file. Nanti akan muncul, kita coba aja ya. Yang ini. Oke, di open. Nah, ini file docx ini bisa diterima ya, bisa diterima. Oke. Kemudian di-upload this file. Setelah di-upload itu di save change. Oke ya. Setelah save change artinya tugas kita itu sudah terupload, tinggal dinilai oleh dosen. Setelah itu karena tugasnya tidak ada lagi, sudah selesai berarti. Ini tinggal dicentang ya. Kalau belum selesai jangan dicentang dulu. Ya, nanti kita terekam tercentang tapi belum mengerjakan tugas ya. Setelah dari situ kita periksa-periksa dahulu. Oke, berarti tinggal ini yang belum tercentang. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sedikit banyaknya mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu panduan bagi mahasiswa baru untuk menggunakan Syam Oke. Begitupun Spada nantinya ya. Untuk Spada itu sama halnya dengan Syam Oke. Hanya tampilannya saja yang berbeda. Fitur-fiturnya juga sama, cara mengerjakannya juga sama. Gitu ya. Cukup sekian hari ini, mudah-mudahan bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.